Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Abu Nawas menciumi ayam panggang, jebakan Baginda gagal lagi. Penyakit Raja Harun ar-Rasyid kepada Abu Nawas kambuh lagi. Ini bukan penyakit flu atau sejenisnya, apalagi COVID-19. Bukan, penyakit itu adalah penyakit geram, kesal, campur aduk yang ingin selalu membuat Abu Nawas susah. Memang sih, sudah beberapa kali Abu Nawas membuat diri Sultan malu di depan para pejabat kerajaan. Nah, itu sebabnya niat balas dendam Sultan terus membara. Masalahnya, sejauh ini Sultan selalu saja kalah telak melawan Abu Nawas. Kali ini Sultan hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasa, jika Abu Nawas gagal maka akan mendapatkan hukuman. Panggil Abu Nawas, titah paduka Sultan kepada pelayannya. Begitu lelaki cerdik ini berada di depannya, Raja Harun ar-Rasyid langsung mengajak Abu Nawas duduk di meja makan. Mereka duduk menghadapi hidangan yang menggugah selera. Sementara para pejabat istana hanya komat kamit menahan selera. Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak dilahap, tolong segera ambilkan. Perintah sang raja, Abu Nawas agak terkaget-kaget juga mendapat perintah itu. Tak biasanya ia disuruh melayani makan Baginda Raja. Ada apa lagi ini? Pikir Abu Nawas. Mungkin raja ingin menjebakku? Aku harus waspada, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas menuruti perintah Baginda Raja. La pun mengambil ayam panggang sang raja, kemudian memberikannya kepada paduka. Namun, Baginda Sultan tak langsung menerimanya. La bertanya lagi, Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat, silahkan dinikmati. Raja memberikan perintah lagi. Abu Nawas tambah bingung. Tapi kalau disuruh makan ayam sudah pasti enak banget. Namun belum lagi Abu Nawas menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba raja berkata lagi. Tapi ingat Abu Nawas, ujar Sultan membuat Abu Nawas urung menggigit ayam yang sudah mendekat di mulutnya itu. Dengarkan dulu petunjuknya, ujar Sultan, jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu, dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung. Titah sang raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun jadi gelagapan. La menjadi bingung dengan petunjuk yang dititahkan rajanya itu. La pandangi ayam itu, jakunnya naik turun karena nafsu makannya yang terganggu. Dalam kebingungannya itu, Abu Nawas semakin yakin jika dirinya dalam perangkap Baginda. Ini hanya akal-akalan sang raja. Tak cuma Abu Nawas saja yang tegang, melainkan semua pejabat kerajaan yang hadir di istana tampak tegang pula. 10 menit lamanya, Abu Nawas hanya membolak-balikkan ayam panggang itu. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Para hadirin yang datang atas undangan raja mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mencium bagian pantat ayam bakar yang kelihatan sangat lezat itu. Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda akan memotong kepalaku. Tetapi coba lihat, yang saya lakukan adalah mencium pantat ayam ini, ujar Abu Nawas seperti berbicara pada dirinya sendiri. Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Maksud saya adalah kalau saya melakukan demikian maka Baginda juga akan membalasnya demikian. Layaknya ayam ini. Nah,
Saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja. Maka Baginda juga harus mencium, jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat para pejabat yang hadir menahan tawa. Tetapi ragu-ragu karena takut dihukum raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Untuk menutupi rasa malunya itu, raja mengusir Abu Nawas dari istana. "Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah, jangan sampai aku berubah pikiran," kata raja sembari menyuruh Abu Nawas membawa pergi ayam panggang yang lezat itu. Abu Nawas mengubah hidup orang dan menunjukkan cara melihat setan. Alkisah, suatu hari Abu Nawas sedang bepergian untuk suatu urusan. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ia melihat seorang pria mau melompat dari jembatan. Abu Nawas bergegas menghampirinya. "Jangan, jangan," teriak Abu Nawas agak ngos-ngosan. "Jangan lakukan itu," ujarnya lagi. "Mengapa di usiamu yang masih muda, berpikir untuk terjun ke dalam air yang sangat dingin itu?" tanyanya. "Karena saya bosan hidup," jawab laki-laki itu. "Nak, dengarkan saya. Jika kamu terjun ke dalam sungai itu, saya harus terjun juga menyusulmu untuk menyelamatkanmu. Air itu dingin sekali. Saya baru saja sembuh dari radang paru-paru. Tahu maksud saya bisa mati. Saya mempunyai istri dan anak. Apakah kamu mau hidup dengan beban pikiran seperti ini?" ujar Abu Nawas. "Tentu saja tidak," jawab pemuda itu. "Maka dengarkan saya. Jadilah orang baik-baik, bertobatlah dan Allah akan mengampuni kamu. Pulanglah. Nah, dalam kesendirianmu dan di rumahmu yang sepi itu, gantunglah dirimu," ujar Abu Nawas seraya balik kanan, pergi. Pemuda itu pun meninggalkan jembatan tersebut. Dalam perjalanan selanjutnya, tiba-tiba seorang laki-laki menghampiri Abu Nawas. Laki-laki yang menemui Abu Nawas ini terkenal dengan kebejatannya. Tanpa basa-basi laki-laki tadi langsung bertanya kepada Abu Nawas perihal keinginannya agar bisa melihat wujud setan. "Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apa kau bisa mengajariku bagaimana cara melihatnya?" tanya laki-laki bejat itu. "Tentu bisa. Tepat sekali kau bertemu denganku." Abu Nawas mengiyakan permintaan laki-laki tadi dengan entengnya. "Kalau begitu tunjukkan kepadaku," ujar laki-laki itu. "Itu mudah sekali. Apa kau memiliki cermin di rumah?" imbuh Abu Nawas. "Tentu saja punya wahai Abu Nawas," jawab laki-laki tadi. "Jadi begini caranya. Pandangi cerminmu betul-betul. Tak butuh waktu lama kau akan melihat wujud setan yang ingin kau ketahui itu," jelas Abu Nawas. Laki-laki bejat tadi berlalu sambil tertawa. "Kurang ajar kau Abu Nawas," ucapnya tertawa ngakak. Minta tolong pada lalat. Kisah Abu Nawas yang minta tolong pada lalat. Abu Nawas hanya tertunduk lesu dan sedih ketika mendengarkan penuturan istrinya. Tadi pagi beberapa pekerja dari kerajaan telah membongkar rumahnya dan mereka terus menggali tanpa bisa dicegah lagi. Mereka mengatakan bahwa tadi malam Baginda Raja bermimpi kalau di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah mereka terus menggali ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Baginda akhirnya meminta maaf kepada Abu Nawas dan bersedia mengganti kerugian. Inilah yang membuat hati Abu Nawas sedih. Lama Abu Nawas memeras otak. Namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas Baginda. Makanan yang dihidangkan istrinya tidak dimakan karena nafsu makannya lenyap. Malam pun tiba. Namun Abu Nawas tetap tidak beranjak dari tempat duduknya. Keesokan harinya Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang mulai basi. Tiba-tiba Abu Nawas tertawa riang. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya. "Untuk apa?" tanya istrinya. "Membalas Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Dengan muka berseri-seri Abu Nawas berangkat menuju istana.
Setibanya di istana, Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Ampun tuanku, hamba menghadap hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dari hamba dan berani memakan makanan hamba," kata Abu Nawas mengadu. "Siapakah tamu-tamu yang tidak diundang itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Lalat-lalat ini, tuanku," jawab Abu Nawas. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Baginda? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini," jelas Abu Nawas. "Lalu keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan? Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu." Baginda Raja tidak bisa menolak permintaan Abu Nawas karena pada saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Maka dengan sangat terpaksa Baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah dibawanya sejak tadi, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu, bahkan di kaca. Abu Nawas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur. Kemudian vas bunga yang indah, kemudian patung hias sehingga sebagian dari istana dan perabotannya remuk diterjang tongkat besi Abu Nawas. Bahkan Abu Nawas tidak merasa malu memukul lalat yang hinggap di tempayan Baginda Raja. Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur dan bukan itu saja, Baginda juga menanggung rasa malu. Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Istrinya pasti sedang menunggu di rumah untuk mendengarkan cerita apa saja yang dibawa dari istana. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Abu Nawas kali ini adalah bahwa kita harus selalu minta izin jika bertamu ke rumah orang. Jangan main selonong saja dan jangan mentang-mentang memiliki kekuasaan yang tinggi. Rumah dijadikan kandang hewan. Pada suatu hari ketika akan pergi ke istana, Abu Nawas kedatangan tamu yang tidak dikenalnya. Namun bagi Abu Nawas hal itu bukan alasan untuk tidak menolong. Memang setelah namanya tersohor menjadi penasihat yang ulung, banyak tamu asing yang ke rumahnya untuk meminta saran. "Cobalah utarakan kesulitanmu padaku. Mungkin aku bisa membantu," kata Abu Nawas. "Tolonglah aku, rumahku teramat sempit dan tidak bahagia," kata orang asing itu. "Siapa saja yang tinggal di rumah itu?" tanya balik Abu Nawas. "Seorang istri dan 8 anak-anakku, wahai Abu Nawas," jawab orang asing itu. Orang asing itu terlihat sangat tertekan dengan kondisi rumahnya. Wajahnya nampak lesu dan gelisah. Ironisnya, semangatnya untuk bekerja meredup seiring tekanan itu. Sementara itu, Abu Nawas memutar otak untuk mengatasi permasalahan orang asing tersebut. Pantas saja rumahnya sesak, anaknya saja 8 orang. Kata Abu Nawas dalam hati. "Engkau punya seekor domba?" kata Abu Nawas memecah kesunyian. "Tidak, tetapi aku mampu membelinya," jawab orang asing itu. "Kalau begitu belilah seekor dan tempatkan domba itu di dalam rumahmu," jelas Abu Nawas. Orang asing itu tidak membantah. Ia langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan oleh Abu Nawas. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu. Tetapi rumahku bertambah sesak," kata orang asing itu. "Kalau begitu belilah lagi beberapa ekor unggas dan tempatkan juga mereka di dalam rumahmu," kata Abu Nawas lagi. Orang itu juga tidak menolak. Ia langsung membeli beberapa ekor unggas yang kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya. Namun, setiap kali lapor kepada Abu Nawas, ia justru disuruh untuk banyak menumpuk ternak dalam rumahnya. Apakah tidak salah saran Abu Nawas? "Dengan anak-anakku saja rumahku sempit.
Apalagi ditambah dengan ternak-ternak itu, tanya orang itu dalam hati. Namun karena tidak tahan dengan suasana rumah yang semakin sempit, orang itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. Orang itu tidak membantah, "Baiklah, kalau sudah merasa tidak tahan, juallah domba itu," kata Abu Nawas. Langsung menjual domba yang baru dibelinya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas pergi ke rumah orang itu dan menanyakan perkembangannya. Keadaannya sekarang lebih baik karena domba itu sudah tidak lagi tinggal di sini. Kata orang itu tersenyum. "Baiklah, kalau begitu sekarang juallah semua ternakmu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak melawan. Langsung menjual semua ternaknya dan beberapa hari kemudian Abu Nawas mengunjungi orang itu kembali. "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" tanya Abu Nawas. "Kami merasakan rumah kami bertambah luas karena ternak-ternak itu sudah tidak lagi tinggal bersama kami. Dan kami sekarang merasa lebih berbahagia daripada dulu dan kami mengucapkan terima kasih," kata orang itu dengan wajah berseri-seri. Abu Nawas ikut senang dengan keberhasilan orang itu. Lalu menjelaskan bahwa sebenarnya batas sempit dan luas itu hanya tertancap dalam pikiran seseorang. Kalau ia selalu bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mencabut kesempitan dalam hati dan pikiran hambanya. Tagih zakat, Abu Nawas ajak Baginda menjadi pengemis pada siang hari yang sangat terik. Abu Nawas duduk-duduk santai bersama istri tercinta di beranda rumahnya. Enggan bekerja hari itu. Maklumlah, cuaca sedang kurang bersahabat. Lagi asyik bercengkerama dengan sang istri. Dari kejauhan beberapa prajurit kerajaan tampak mendatangi rumah Abu Nawas. "Walah, baru santai begini kedatangan prajurit. Tentu mereka akan ke sini menjemput saya," gerutu Abu Nawas kepada istrinya. "Baginda sedang rindu kayaknya," sambut istrinya, sembari mengapungkan senyum di bibirnya. Benar saja, prajurit tersebut diperintahkan Baginda Raja untuk menjemput Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas buru-buru mempersiapkan diri untuk ketemu Baginda Raja. Begitu sampai di istana, Baginda Raja langsung menegur, "Abu Nawas, kemana saja kamu? Saat ini aku benar-benar butuh bantuanmu," kata Baginda Raja. Selanjutnya Baginda Raja pun mulai bercerita. Raja telah mendapat laporan bahwa di wilayahnya ada seorang saudagar kaya raya yang menolak membayar zakat. Saudagar tersebut bernama Tuan Kabul. "Mengapa Baginda tidak panggil saja dia ke istana, lalu masukkan saja ke penjara?" ujar Abu Nawas setelah sejenak berpikir. "Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian. Namun apa tidak ada cara lainnya yang lebih baik dan halus? Soalnya sangat disayangkan kalau aku menghukum," kata Baginda Raja seakan menyembunyikan sesuatu. Bagaimanapun juga, dia dulu adalah orang yang paling rajin membayar zakat. Tapi entah kenapa semakin dia kaya raya, malah makin malas membayar zakat, lanjut Baginda. Secara pribadi, Abu Nawas lebih senang jika Tuan Kabul dihukum penjara. Dengan begitu semua permasalahan menjadi beres. Keinginan Abu Nawas itu bukan tanpa sebab. Dia tahu dan semua orang juga sudah tahu bahwa Tuan Kabul sangatlah kikir dan bakil. Abu Nawas amat benci Tuan Kabul. Karena Baginda tak mau menjebloskan ke dalam penjara, maka mau tidak mau Abu Nawas ikut memikirkan jalan keluarnya. Akhirnya Abu Nawas meminta waktu. Beberapa hari untuk memikirkan jalan keluarnya. Seperti biasa, jika sudah begitu Abu Nawas langsung pamit begitu menerima hadiah dari Baginda Raja. "Ingat, kamu harus berhasil Abu," ujar Baginda menekankan. Setelah sepekan, Abu Nawas kembali ke istana. "Bagaimana? Apa taktikmu sekarang?" tanya Baginda Raja. "Beres Baginda. Sudah ditemukan caranya. Cuma, saya dan Baginda harus jadi pengemis. Apakah Baginda bersedia?" tanya Abu Nawas. Pada mulanya,
Baginda Raja agak kaget dengan ide Abu Nawas, karena ada rasa keinginan kuat untuk menyadarkan Tuan Kabul. Akhirnya Raja pun bersedia, dengan memakai pakaian layaknya pengemis. Abu Nawas dan Baginda Raja pergi meluncur ke rumah Tuan Kabul. Kebetulan, pada saat itu, Tuan Kabul berada di rumah. Abu Nawas segera saja mengucapkan salam dan menyapa Tuan Kabul. "Apakah Tuan mempunyai uang receh?" kata Abu Nawas. "Tidak ada," jawab Tuan Kabul. "Kalau begitu, apakah Tuan punya pecahan?" "Kalau begitu, apakah Tuan punya pecahan roti kering, sekadar untuk mengganjal perut kami?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," kata Tuan Kabul. "Kalau begitu, kami minta segelas air saja." "Adakah Tuan?" tanya Abu Nawas. "Sudah aku bilang dari tadi aku tidak punya apa-apa," kata Tuan Kabul yang mulai emosi. Abu Nawas dan Baginda senyum-senyum saja. Justru inilah yang ditunggu-tunggu Abu Nawas, sifat emosi yang dimunculkan Tuan Kabul. "Kalau Tuan tidak punya apa-apa, mengapa Tuan tidak jadi pengemis seperti kami saja?" sambut Abu Nawas. Mendadak wajah Tuan Kabul terlihat murung. Rupanya ia teringat akan masa lalunya yang terbilang miskin dan tak punya apa-apa. Rasa marah, tersinggung dan terhina bercampur aduk dirasakan Tuan Kabul. Namun belum sempat Tuan Kabul sadar siapa yang berdiri di depannya, Raja mulai angkat bicara. "Bagaimana Kabul? Apakah memilih menjadi orang kaya atau orang yang tak punya?" Kata Raja, "Kalau mau kaya, bayarlah zakat. Kalau tidak mau kaya, mengemis saja kayak orang ini," kata Raja sambil menunjuk ke Abu Nawas. Tuan Kabul terkejut bukan kepalang begitu tahu dengan siapa ia bicara. La pun mohon ampun dan berjanji akan membayar zakat dengan tertib. "Ampun Baginda, zakat tentu akan kami bayar," ujarnya. Abu Nawas selanjutnya membacakan Al-Quran tentang ancaman orang yang enggan membayar zakat, tanpa harus menjebloskan Tuan Kabul ke penjara. Misi Abu Nawas dan Baginda Raja sukses. Abu Nawas ternyata perenang yang tangguh. Baginda berdecak kagum Al-Kisah. Pada suatu yang cerah Raja Harun Al-Rasyid memanggil Abu Nawas. "Hari ini saya punya misi lain untukmu, Abu Nawas," titah Raja dengan wajah serius. "Apa yang harus saya kerjakan, Yang Mulia?" tanya Abu Nawas penuh tanda tanya. "Kau tahu bahwa kita punya teluk yang luas, bukan?" tanya Raja kemudian. "Menyedihkan sekali tak seorang pun pernah menyeberang teluk. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin seorang manusia berenang ke seberang teluk?" lanjut Baginda Raja. Abu Nawas masih khusyuk mendengar titah selanjutnya. Ketika Baginda berujar, "Abu, saya butuh kau menjawab keingintahuanku. Saya mau kau mengambil misi ini sebagai tugas terhormat," titah Raja akhirnya. "Tuan, saya bukan seorang perenang yang baik," gila Abu Nawas dengan wajah pucat. "Saya tahu," ucap Baginda mendesak. "Tapi setiap orang mengetahui kalau kau adalah pria terpintar di negeri ini, kau harus dapat mengerjakan tugas ini," kata Raja dengan nada memaksa. Abu Nawas tidak bisa berkutik. Dia tergagap. Kemudian dengan sangat terpaksa dia berujar, "Ya, saya akan mengerjakannya, Yang Mulia." Pertemuan selesai. Abu Nawas menggerutu begitu meninggalkan istana. Kepalanya tiba-tiba menjadi berat. Susah diajak berpikir. Asam lambungnya juga naik. Tanda stres sedang hinggap. Selanjutnya si cerdik ini berjalan gontai ke pantai. Lah memandangi teluk yang luas itu. Beberapa kali ia menarik nafas dalam-dalam. Pikirannya masih kalut, ketika ia akhirnya duduk di bawah sebuah pohon palem. Dia mencoba mencari ide menyiasati misi yang mustahil itu. Pada waktu itu ia melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. "Di mana anak itu? Mereka pasti berenang di pantai," gumam Abu Nawas. Seketika itu juga, kepala Abu Nawas tiba-tiba enteng. Asam lambungnya normal-normal saja. Cuma hanya kepingin makan yang enak-enak.
Senyumnya pun terkembang. Nampaknya ia telah menemukan ide cemerlang. Abu Nawas lalu pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Dia segera pergi ke pantai, sambil tersenyum. Abu Nawas melepaskan pakaian dan cincinnya lalu meletakkannya di pasir. La juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas kembali lagi ke rumah. 1 jam kemudian raja dan para menterinya datang ke pantai. Mereka terkaget-kaget ketika mengetahui ada pakaian Abu Nawas yang teronggok di atas pasir. Mereka pun berspekulasi, Abu Nawas sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai Teluk. Luar biasa, ini orang, gumam Baginda geleng-geleng kepala. Tapi sebagian dari mereka meragukan kalau Abu Nawas yang punya kemampuan berenang pas-pasan berani mengarungi laut. Untuk membuktikan rasa penasaran, mereka semua akhirnya sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sampai di rumah Abu Nawas, raja dan para menteri hanya ditemui oleh istrinya. La mengatakan kalau Abu Nawas meninggalkan rumah pagi hari sebelumnya. Kemarin ia mengatakan padaku bahwa ia akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya saya tak tega membiarkannya pergi karena saya tahu ia bukan perenang yang baik, kata wanita itu dengan sedih. Tiba-tiba datang seorang pengawal istana melapor. Yang Mulia, Abu Nawas ditemukan. Pengawal itu kemudian bercerita jika pada sore hari 3 nelayan di pantai melihat seorang pria berenang. Ketika mereka mendekatinya, mereka tahu bahwa yang berenang adalah Abu Nawas. Karena terlihat sangat lelah, maka mereka membantu Abu Nawas mencapai pantai. Tapi tak lama setelah itu Abu Nawas malah pingsan. Tak lama setelah itu, raja dan beberapa pengawal pergi ke pantai. Raja lalu duduk di samping Abu Nawas. Abu, panggil raja sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abu Nawas. Pelan sekali, Abu Nawas membuka matanya. Legalah hati Raja Harun al-Rasyid. La memegang tubuh Abu Nawas dengan erat. La terlihat sangat menyesal karena telah menyebabkan Abu Nawas menderita. Abu Nawas tersenyum tipis ketika sang raja memeluknya dan mengatakan, "Kau hebat, Abu." Siapa Abu Nawas? Abu Nawas merupakan sosok yang piawai dalam mengatasi berbagai persoalan rumit dengan style yang humor. Ada yang meyakini bahwa dari kesederhanaannya, ia adalah seorang guru sufi namun ia tetap dekat dengan rakyat jelata dan bahkan selalu membela rakyat yang lemah. Memang sih seharusnya postingan, "Siapa Abu Nawas?" ini menjadi postingan awal ini, namun tak ada salahnya diposting di tengah-tengah. Siapa sebenarnya Abu Nawas? Abu Nawas memang pernah hidup di dunia ini. Namun entahlah kalau style humor dan cerita kecerdikan yang beliau lakukan, hingga saat ini kisah Abu Nawas memang tak ada matinya. Banyak penulis yang menceritakan dongeng baru mengenai Abu Nawas secara Islami. Yang jelas, kita ambil segala sesuatu yang baik untuk kita jadikan teladan dan yang buruk kita buang jauh-jauh tentang cerita Abu Nawas ini. Abu Nawas ini adalah orang Persia yang dilahirkan pada tahun 750 Masehi di Ahwaz. Beliau meninggal dunia pada tahun 819 Masehi di kota Baghdad. Setelah dewasa ia belajar ilmu agama, bahasa Arab dan bergaul dengan orang Baduy padang pasir. Karena pergaulannya itu, ia pandai berbahasa Arab dan adat istiadat serta kegemaran orang Arab. La juga pandai bersyair, berpantun dan menyanyi. La sempat pulang ke negerinya, namun pergi lagi ke Baghdad bersama ayahandanya dan keduanya menghambakan diri kepada Sultan Harun al-Rasyid, Raja Baghdad pada saat itu. Bapaknya Abu Nawas, bernama Maulana, bekerja di kerajaan Baghdad sebagai kadi. Kadi Maulana panggilan ayahandanya. Memang kedua tokoh ini tak bisa dipisahkan karena selalu saja menarik untuk disimak kisah-kisahnya yang menghibur hati. Itulah sekelumit tentang siapa Abu Nawas sebenarnya.
tentang cerita, kisah, dongeng yang terbaca di sini bukanlah kisah yang sebenarnya, walaupun mungkin ada yang mirip dengan kejadian yang asli dialami oleh Abu Nawas sendiri. Mari kita ambil hikmahnya saja, akan lebih baik untuk kita semua daripada mencari kambing hitam. Maaf untuk semua bila mana ada kesalahan. Wallahu a'lam. Mencari keadilan dengan pedang. Kisah Abu Nawas kali ini akan menyajikan tentang kecerdikan si Abu Nawas dalam mengadili ibu muda yang saling memperebutkan ibu kandungnya. Kisahnya, entah sudah berapa hari kasus seorang bayi yang diakui oleh dua orang ibu yang sama-sama ingin memiliki, rebutan. Hakim rupanya mengalami kesulitan untuk memutuskan perempuan mana yang sebenarnya ibu si bayi itu. Karena berlarut-larut, terpaksa hakim menghadap Baginda untuk minta bantuan. Akhirnya Baginda Raja turun tangan. Taktik dan rayuan digunakan. Namun tetap saja kedua ibu tadi saling ngotot mempertahankan. Baginda putus asa. Mengingat tak ada cara lain lagi, seperti biasanya raja memanggil Abu Nawas, dan Abu Nawas harus menggantikan hakim untuk sementara waktu. Abu Nawas tidak menjatuhkan putusan hari itu, namun ia menunda sampai hari berikutnya, mencari akal. Keesokan harinya, sidang pengadilan mulai dilanjutkan lagi. Abu Nawas memanggil Algojo dengan pedang di tangan, dan memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. "Apa yang akan kau perbuat terhadap bayi itu?" kata kedua perempuan itu dengan heran dan saling pandang. "Sebelum aku mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang berhak memilikinya?" kata Abu Nawas. "Tidak, bayi itu adalah anakku," kata kedua perempuan itu secara serentak. "Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh sama menginginkan bayi itu dan tidak ada yang mau mengalah, maka aku dengan sangat terpaksa akan membelah bayi itu menjadi dua sama rata," jawab Abu Nawas mengancam. Perempuan pertama sangat girang bukan kepalang, sedangkan perempuan kedua menjerit-jerit histeris, tolong jangan kau belah bayi itu. Biarlah aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu," kata perempuan kedua. Abu Nawas pun tersenyum lega mendengar penuturan perempuan kedua itu. Sekarang topeng mereka sudah terbuka, dan Abu Nawas pun segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkannya kepada perempuan kedua. Abu Nawas minta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya, karena tak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya disembelih, apalagi di depan mata. Baginda Raja merasa puas terhadap keputusan Abu Nawas. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, Baginda menawari Abu Nawas menjadi penasehat hakim kerajaan. Akan tetapi Abu Nawas menolaknya. Ia lebih senang menjadi rakyat biasa. Sebagai orang desa, Abu Nawas lebih suka hidup sederhana dan tidak gila jabatan seperti zaman sekarang ini.